Nah, halo. Hai. Saya main ke YouTube Dokter Mobil nih. Nih, Bang Arif. Gimana Bang Arif? Sehat-sehat alhamdulillah. Kok Lung? Yes. Kok Lung? Iya. Namanya Lung. Wah, namanya Lung aja, cuman dipanggil karena enak dipanggil 2 kali gitu. Oh, gitu saya. Lung, woy. Otomatis nih sudah tergambar ya, berarti bukan orang Makassar gitu kan. Bukan. Orang Chinese sih. Iya, kalau kita ke Makassar banyak diteriakin sih. Tidak ya, kalau Makassar kan itu Saripuding gitu-gitu Iya, namanya betul, tuh. betul. Nah, kalau Lung ini apa ya? Betul bisa dibilang dokternya lah gitu kan. Siap. Nah, yang saya mau tanyakan kenapa sih namanya dokter mobil? Apakah dulu mau jadi dokter tapi kerja di bengkel atau gimana tuh? Enggak sih. Cuman ada juga cerita itu ya. Oh, jadi, ada. Jadi kalau kenapa nama dokter mobilnya itu kan karena kita mau merubah user experience ya dulu ya. Iya. Jadi customer journey atau user experience dulu itu orang ke bengkel itu kan gelap ya kan. Iya. Kemudian banyak nyamuk, spare partnya debuan digantung di atas. Betul, gitu kan. Dulu kan iya. Ada pelet gitu digantung. Pelet terus karet-karet apa gitu nggak jelas kan. Nah, Iya. itu yang kita merubah gitu loh. Kenapa kok kita mau bilang dokter itu karena kita maunya menempatkan bahwa posisi kita itu yang kita lakukan itu karena teori ya kan, dimana kita bantu dengan data gitu loh, makanya kita mau dokter. Nah, mobilnya itu kan kategori bisnis ya, kita maunya otomotif roda 4 gitu. Oh gitu, berarti dirubah nih karena betul-betul teman-teman di dokter mobil nih kita lagi nunggu, kursi-kursinya empuk, kita bisa tidur. Enak di sini. Tempatnya bersih gitu. Loh. Emang Iya. kita mau merubah user experience itu gitu loh. Dari customer journey itu kita merubah dari awal, memang kita maunya begitu. Oh, jadi gitu. visinya itu dokter mobil adalah bengkel yang tidak berserakan oli di lantai ya? Yes. Jadi kan ada istilahnya tuh licin kayak oli bengkel, Yes, ubin bengkel betul. tuh. Nah ini sudah ada teman-teman, bersih gitu ya. Betul. Oh, berarti nah awal-awal ada dokter mobil ini di tahun berapa kok? Kita bikin di 2014 akhir. 2014. Yes, itu baru satu ruko jelek ya kan, baru satu ruko. Iya. Itu pun pinjem ya kan, dipinjemin sama temen. Tempat parkirnya cuma 3. Kita mulai start memang dari situ. Dari situ cuman ruko-ruko. Satu ruko yang start mobil cuma 3 ya, kayak kalau nggak di Makassar di Jalan Veteran itu tuh. Jalan Veteran, depan situ. di situ ya. Kita lama di Ternate, jadi di bahasa paham ya? Bahasa sana paham tadi. Paham betul. Nah, berarti dokter mobil ini total ada berapa cabang nih sekarang? Hari ini 23. 23 saya pikir cuma ini loh. Sama ada satu di Serpong saya lihat di ujung itu. Banyak ya. Serpong kita punya 3. Ini 3. Alam Sutra 1, Serpong 1 sama BSD 1. Makassar ada kok. Makassar ada 1 di Jalan Kumala, di ujungnya Di Jalan Kumala. Kumala. Dokter. Oh, yang ada boneka-boneka begini ya? Tidak. Iya. Luar biasa. Nah, tapi itu sudah beroperasi juga di Makassar itu? Sudah, di Makassar udah 3 tahun. Oh, dokter. Teman-teman di Makassar ini kalau kamu servis mobilmu, datang ke dokter mobil. Nah, ya, karena tempatnya bersih gitu. Paling kalau di sini tuh, kalau kau harus kuat AC ya, karena langsung AC di kepala kita nih. Nah, kok kalau yang seputar otomotif gitu kan, mungkin saya kan pengguna mobil juga yang masih awam gitu. Apa sih hal-hal yang mesti dihindari ketika kita mau mobil kita terawat gitu? Hal-hal yang simpel aja tuh. Oke, ya hal yang simpel biasanya sih ketika pagi kita hidupkan mesin itu jangan langsung dibawa jalan. Gitu. Jangan langsung dibawa jalan, misalkan kita buru-buru nih, udah pergi tuh, nggak boleh tuh. Itu biasanya jangan karena itu banyak oli yang belum mutar. Ibaratnya kan ketika mesin itu kita matikan, olinya jatuh ke bawah kan. Iya. Nah, ketika besok pagi ya kita hidupkan, itu oli baru dipompa lagi naik ke atas. Baru naik lagi. Baru dia basahin satu-satu tuh. Nah, maksudnya ketika Anda mau pagi-pagi itu hidupkan mobil, ya hidupin dulu sampai dia mesinnya udah cukup panas untuk dibawa jalan. Itu terutama mesin turbo ya, karena turbonya lebih tidak teroli lagi. Iya. Berarti istilahnya nih kalau lagi malam pagi kita tinggal 3 hari gitu ya, olinya dingin gitu. Jatuh dia ke bawah. Betul. Nanti kalau tidak dipanaskan berat gitu, kental gitu ya? Bukan masalah kentalnya sih, nggak muter olinya. Oh, tidak muter tuh. Buat teman-teman ini kalau misalkan pagi-pagi kerja, minimal sebelum mandi nyalain dulu tuh biar nggak terlalu. Nah, setelah mandi baru tuh mobil saya mana nih? Dibawa pulang. Kalau teman-teman yang biasa ngerokok kan biasa hidupin dulu ngerokok 1 batang kan. Sebat dulu. Sebat dulu baru dia jalan. Nggak boleh tuh, berarti bermanfaat juga tuh 1 batang dulu baru jalan biar mobil panas. Nah, selain itu apalagi yang mesti kita? Selain itu yang penting oli sih.
Oli ya? diperhatikan, kemudian bensin atau BB atau solarnya jangan terlalu jelek, ya kan? Kalau terlalu jelek biasanya lebih cepat rusak sih. Kalau solar itu ya? Kalau solar atau bensin ya gitu loh. Kalau misalkan biosolar nggak ada masalah, yang penting sering ganti filter solarnya. Kalau bensin jangan terlalu pakai bensin BPJS kita bilang. Bensin BPJS itu yang tahu lah ya, ya gitu kan. Nah, jangan terlalu pakai bensin BPJS karena kalau kenapa tuh? Kenapa tuh? itu bensinnya memang tidak disaring sebagus itu, jadi lebih berlendir dan lebih cepat bikin kotor biasanya. Gitu. Soalnya ada teman saya juga yang namanya cowok BPJS gitu. Iya, badan perkasa jiwa syirah. Boleh. Oh iya, benar. Nah, berarti kalau bisa nih, nggak apa-apa kita keluar uang untuk BBM yang mungkin lebih baik gitu, tapi mobil cukup kita terawat gitu. Iya betul, yang cukup lah, nggak usah yang paling tinggi ya, maksudnya cukup lah gitu. Gitu. Berarti saya mau ganti nih BBM saya, karena saya juga pakai yang terjangkau. Jangan terlalu BPJS karena kelihatan bedanya nanti. Sungguh kelihatan ya. Tapi kan tergantung uang juga kok. Kalau Betul sekali, gitu kan, betul iya. sekali. Ada perhitungan. Nah, apa sih spesial dari dokter mobil dari bengkel-bengkel lain gitu? Oke, kalau kita melakukan pengecekan biasanya berdasarkan data ya. Jadi apapun itu yang terjadi di mobilnya, itu kita ada data bahkan sampai angka gitu loh. Jadi kita bisa betul-betul memberitahu keadaan mesinnya atau keadaan mobilnya ke customer itu berdasarkan angka. Bukan cuman ini kira-kira ininya rusak. No kira-kira di sini. Kira-kira yang tiba-tiba datang. Anunya ini pengapiannya ini. Jangan. Belum dicek. Itu terlalu lah ya gitu. Ini cupnya kayaknya tergores nih. Jangan dicek dulu baru ini. Betul. Gitu ya. Karena saya pas datang juga mau dicek mobil nih kemarin juga sih. Nah, itu ada berdasarkan data. Jadi betul-betul kayak rumah sakit, teman-teman. Dokter mobil nih, keluhannya apa, ininya apa. Ada checklistnya, dicatat satu-satu. Betul sekali. Iya. Itu yang dan terbuktinya itu karena kita buka di Makassar ya. Kalau Anda tahu buka bisnis di Makassar itu tergampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Tapi satu kali Anda dapat customer, loyal customer, mereka nggak kemana-mana. Betul. Kalau Makassar itu tidak usah promosi selebgram apa segala macam. Dia mulut ke mulut. Betul. Pokoknya kerja baik aja. Betul. Kerja bagus. Nah, langsung dicerita tuh, kalau kamu servis mobil di dokter mobil saja, gitu-gitu. Berarti di jalan kemana gitu ya? Kita udah tahu itu, karena pertama kali kita buka tuh, aduh, ampun. Iya. Tapi sekarang udah banyak customer yang balik tuh, jadi nggak alhamdulillah ya. Iya, nah, betul. Kalau lebih spesifik lagi nih, ini bahas bengkel, tapi kita masuk ke bahas bisnisnya. Boleh. Iya kan, bahas bisnis dikit nih. Apa sih ini yang mesti disiapkan ini? Ya kalau kita mau buka bengkel kayak gini, kayak Kolong kan bilang tadi di awal tuh ruko dulu. Artinya kan ada modal ruko dulu nih. Tapi pengetahuan soal otomotif, apakah sudah ada dari dulu? Apa baru belajar pas bisnis ini? Jujur kalau engine saya tahu ya. Cuman kalau untuk AC saya memang belajar lagi. Oh gitu, jadi berarti dulu ada basic gitu? Yes, betul. Dimana? Jadi kalau saya memang basicnya kan engineering, jadi memang saya dulu pernah jadi chief mekanik untuk alat berat, jadi saya ngerti lah ya, maksudnya engine ya di mana-mana ya begitu-begitu aja gitu kan, beda model, beda bentuk, cuman sama aja lah ya konsepnya gitu kan. Nah cuma AC saya belajar lagi gitu loh untuk AC, karena AC itu ternyata ya tidak ada yang bisa menstandarisasi AC di Indonesia, makanya dulu kita masuknya ke situ gitu loh. Jadi AC itu dulu itu semuanya otodidak. Jadi nggak ada SOP yang baku gitu loh, maksudnya cek ini, kemudian cek ini, kemudian cek ini, kemudian cek ini, nah hasilnya itu nanti apa gitu kan. Itu nggak ada yang bisa begitu, semuanya otodidak, nah itu makanya pusing gitu. Nah setelah saya belajar, saya sistemasi, saya bikin SOP, kemudian baru kita bisa ISO. Dan makanya sampai saat ini kita untuk AC memang nomor 1 gitu loh, karena kenapa ya, kita bukan mengandalkan si teknisi, enggak, mengandalkan checklist gitu loh. Kita cek ini, kita cek ini, kita cek ini, hasilnya apa, itu ada lagi tabelnya gitu loh. Ini tuh ini tuh ini tuh ini gitu loh. Saya memang cocok untuk dokter gitu, karena sekolahnya dipelajarin dulu semua. Ininya yang rusak nih. Karena pasti itu aja ya. Betul, karena intinya sama semua. Maksudnya mau AC dari Ayla aja sampai Lamborghini Ferrari konsep sama. Memang bentuknya beda ya, betul. Cuman kan konsep sama, itu aja. Itu aja ya. Betul. Kendala utamanya tuh apa sih, maksudnya yang paling basic lah gitu kalau AC itu? Kalau AC itu paling basic adalah satu, nggak pernah diservis ya kan? Nggak pernah servis tuh teman-teman. Dua, Indonesia tropis, terlalu panas memang. Nah makanya dia spare partnya dan segala macamnya itu lebih cepet
panas, lebih cepat rusak lah gitu loh ibaratnya. Makanya sebenarnya di servis itu kan memperpanjang umur spare part ya gitu loh, dan mengurangi problem yang Anda bisa alami di jalan. Mungkin ngegantinya nggak seberapa mahal gitu kan, tapi ketika rusaknya ketika Anda lagi bawa keluarga, istri dan anak di tengah hutan, aduh, itu urusan banget gitu kan. Jangankan di tengah hutan, di pinggir jalan kita panik udah. Kalau motor masih bisa didorong gitu, kalau mobil nggak bisa. Mau ngapain lagi kita? No, kalau AC itu yang perlu diperhatikan tuh teman-teman, servisnya ya. Karena kan kadang kita sudah kok nggak panas ini, kita naikkan lagi kedua, nggak panas lagi ketiga gitu. Sampai capek itu AC mobil. Apalagi udah panas nih AC-nya. Patungnya setelah jeruk makin pusing lagi. Iya, keringatnya segede jagung kan. Di bawah bibir tuh. Iya betul kok. Nah, kok ini saya waktu awal-awal tuh ngerjain iklan Domo Buffer kok. Ingat tidak? Ingat. Nah, itu tuh teman saya kok Erwin. Katanya itu temannya Koko apa betul, tidak? Erwin teman udah lama banget. Jadi waktu saya masih di tambang dia juga mau apply ke tambang ikut kita gitu loh. Cuman mentalnya kurang kuat kayaknya. Dia jadi komedian akhirnya. Iya. Jadi padahal orang tambang tuh tukang lawak semua gitu kan. Karena tiap hari cuma lihat orang saja. Mau ngapain lagi gitu. Iya harus humornya bagus ya. Iya, katanya temanin saya dong mau ngerjain iklan Domo Buffer. Nih teman saya nih dari dokter mobil. Oh iya. Kebetulan waktu awal-awal mau beli mobil tuh kok, saya sempat lihat-lihat YouTube. Nah, saya sering lihat juga kontennya kok dokter mobil gitu. Nah, bagus membantu mengedukasi gitu karena kita tahu nih perbedaan mobil ini dengan ini. Terus yang saya suka tuh yaitu penjelasan soal olinya ini. Kalau dingin, kalau yang tadi itu dijelaskan kan, itu kan sebenarnya ada 6 tuh kalau nggak salah. Iya betul. Ya kan banyak kan, tapi nggak usah dijelaskan karena saya sudah tahu. Terpusing yang dengar gitu kan. Yang ringan-ringan aja. Nah, perawatan beda tidak perawatan mobil matic sama manual? Matic sama manual perbedaannya adalah kalau mobil matic itu ada oli transmisi namanya. Kalau mobil manual itu nggak ada. Oh iya. Nggak ada adanya kopling gitu kan. Kopling sama master kopling gitu kan. Nah kalau matic itu ya ada oli transmisinya. Jadi ada satu jenis oli yang harus diganti gitu loh. Oli transmisi itu umurnya kalau dari pabrikan 40.000 km. Nah, 40.000 km itu berapa bulan itu? Ya tergantung ya. Nge-grab tuh atau nggak? Iya. Bokar tiap hari itu. Nggak berhenti ya tergantung ya. Kalau habis 40.000 kita ganti tergantung spesifikasi oli. Cuman biasanya sih kita saranin setelah 40.000 tiap 20.000 itu ganti. Tiap 20.000? Ya. Boleh karena tiap 20.000 ganti itu biasanya sampai 200.000 km pun transmisi masih awet. Masih awet. Ya. Berarti ada oli khusus nih kalau oli khusus transmisi yang matic itu. Nah, kalau misalkan Koko ini di jalan gitu kan. Mobilnya mati. Bisa nggak dikerjain sendiri? Tergantung. Mobil mati kan banyak faktor ya. Yang paling ditakutkan memang mobil mati gitu. Iya, tapi nggak pernah sih kayaknya ya. Mati gitu kan. Nggak pernah kan? Nggak pernah sih. Iya, saya ngapain bertanya ya. Dia nggak mungkin mobilnya rusak gitu kalau. Soalnya sebelum jalan jauh pasti mobil dicekin. Dicek dulu. Beberapa hal yang bisa menyebabkan mobil mati. Satu yang paling biasa terjadi adalah kelistrikan. Kelistrikan? Nah, ya, jadi dari kelistrikannya itu mungkin konslet, mungkin kabelnya putus, mungkin sekringnya putus, atau mungkin soketnya kendor, itu bisa jadi. Jadi tiba-tiba nggak ada kelistrikan sama sekali, mati total. Itu bisa. Tuh. Karena saya juga pernah, mobil saya ada tikus gitu. Itu yang gigit, betul kan? Itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Nah, itu salah satu caranya untuk mencari tahu itu kelistrikan atau bukan adalah pencet klakson. Kalau klaksonnya nyala, berarti bukan kelistrikan. Kalau klaksonnya nggak nyala, berarti ini ada sesuatu yang tentang kelistrikannya. Masa cuma pencet klakson kok? Yes, karena klakson itu kan berhubungan langsung sama main fuse ya. Jadi main fuse itu maksudnya sekring utama. Ketika sekring utama itu masih nyala, berarti ya bukan listrik. Gitu loh. Oh gitu. Kalau masih nyala nih, tak. Berarti kalau listrik. Kalau klaksonnya udah mati, tapi yang klaksonnya udah nggak bunyi nih, tapi yang lain bunyi tuh, berarti mobil mau diganti. Bautnya bunyi, ininya bunyi segala macam. Nah, kalau di dokter mobil ini, mekaniknya itu memang terpilih atau seperti apa nih kok? Kita training masing-masing. Training. Yes. Jadi training di kita cukup lama ya dan cukup intensif karena kita ada kurikulum dan program training sendiri, bahkan kita punya akademi sendiri. Karena memang sumber daya di Indonesia harus di training ulang gitu loh, karena kalau lulus dari STM itu biasanya belum sampai levelnya. Berarti ada
butuh di training ulang, dan ketika di training ulang sebenarnya ketika ngikutin SOP sebenarnya kerja itu gampang gitu. Iya, Kalau usah iya, ribet gitu. betul. Ketika yang ribet itu ketika disuruh belajar sendiri gitu kan, ini mobil kenapa, nah itu pusing. Oh, betul. Nah, kok Pak, selama dokter mobil ada nih, kendala paling besar yang dihadapi ini mobil yang kayak, aduh kenapa parah banget nih rusaknya, pernah nggak? Sebenarnya sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah Itu aja ya berarti ya? Yang susah adalah sebenarnya bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan yang punya mobil untuk kasih tahu bahwa ini tuh problemnya di sini gitu loh. Karena kadang-kadang kan ya saya juga tidak menyalahkan, karena kadang-kadang kan namanya customer kan baca di forum, dengerin di YouTube, dengerin temennya, dengerin apanya gitu. Nah, terlalu banyak. Iya, terlalu banyak input gitu loh. Jadi nantinya banyak perdebatan tuh gitu loh. Itu tuh. Nah, itu sih nggak ada masalah gitu loh. Dan bahkan karena kenapa ya saya juga mengerti lah ya, maksudnya di Indonesia tidak terlalu banyak orang-orang yang bisa mendiagnosis itu dengan cepat dan tepat gitu loh. Itu sih fine-fine aja. Cuman lebih susah berkomunikasi dengan yang punya daripada mobilnya gitu. Kalau mobil mah ya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau yang kasih tahu yang punya ini kadang-kadang yang punyanya nggak mau gitu kan. Nah, gitu. Sebenarnya bukan nggak mau kok, lebih ke budgetnya. Ya itu gitu loh. Jadi dia nggak percaya kalau itu yang rusak gitu kan. Ya nggak apa-apa sih gitu kan. Kalau kita mah fine-fine aja gitu. Cuman ya itu yang lebih susah sih. Karena kalau mobil sih ya begitu-begitu aja. Iya. Berarti kadang tuh customer lagi dicekkan mobilnya nih, oh ininya yang rusak, terus dia bilang enggak sih, saya coba cari yang lain deh. Cari yang lain beda lagi penyakitnya. Lebih parah lagi ya kalau udah punya mobil gitu kan, lagi dikerjain gitu kan, tiap hari tanya ya kan, tiap hari ini tiap hari itu, sampai dia bingung sendiri gitu loh itu mobil kenapa gitu kan. Padahal kita juga lagi kerjain satu-satu gitu kan, ujung-ujungnya nyala juga gitu. Iya kan. betul. Oh dia tiap hari nanya, artinya mobilnya lama dong di sini gitu. Iya, karena waktu itu kita kerjain sports car kan. Ya pokoknya keluhannya mobilnya tidak bisa nyala nih gitu kan. Ketika keluhan mobil tidak bisa nyala itu kan berarti kan kita cek satu-satu kan. Iya, gitu. betul. Begitu udah dicek semua, udah ketemu, lah dia tanya ke semua orang. Maksudnya tanya ke teknisi, tanya ke helper, tanya ke teknisi kaki-kaki, tanya ke teknisi apa. Jadinya hasilnya tuh berbeda-beda gitu. Dia sendiri juga bingung gitu kan. Sendiri bingung, aduh gimana nih. Padahal kita kerjanya nyantai aja. Pencet ini dulu nggak nyala ya, pencet ini lagi, yang lain lagi, apa lagi kan gitu kan. Gitu. Kita telusurin satu-satu kan gitu loh. Ujungnya tetap nyala itu mobil, tetap pulang, baik-baik saja pulang. Cuman ya gara-gara dia nggak sabaran, akhirnya dia sendiri bingung gitu kan, miskomunikasi deh gitu loh. Lebih sering itu sih daripada mobilnya sih. Mobil sih gitu-gitu aja. Serius deh. Mungkin dia merasa kok kan itu kan mobil sportnya dia. Kayaknya dia menabung dari kecil deh. Jadi pada saat dikerja, aduh mobil saya lagi di sana gitu, dia panik. Banyak sih, serius banyak sih. Banyak ya? Banyak, lebih banyak yang itu sih daripada mobilnya sih. Oh iya. Nah kok kalau misalkan ini kan kok dokter mobil, artinya sudah menempatkan dirinya nih kalau kita ini eksklusif gitu, bersih. Segmen kelas yang disasar ini berarti bukan yang kelas menengah ke bawah gitu ya? Kebalik Pak. Kebalik. Kalau kita biasa mengerjakan semuanya dari A lagi ya. Justru customer saya paling banyak adalah Avanza, R3 Innova, Honda Jazz, Fortuner gitu-gitu. Karena saya pikir kan setiap saya lewat tuh mobil-mobil sport gitu yang parkir. Ya itu yang di sana tuh mobilnya, ya Allah. Warna oranye. Pintunya satu, mobil warna oranye, pintunya dua ya. Ya Allah tuh. Nah, itu kan membuat para customer kayak misalkan ya, mohon maaf nih mobil-mobil yang SCGC gitu kan, mungkin dia tidak mau masuk ke sini. Enggak juga sih. Karena sebenarnya ya kalau sekarang kan ada yang namanya smart spender customer ya, itu kan istilah di bisnisnya ya kita ya gitu loh. Kalau dulu itu kan memang ada market low, market middle, market high. Market low itu pokoknya mereka nggak peduli, harganya murah mereka beli gitu kan. Betul. Nah, itu kayak saya. Terus ada lagi market yang tinggi gitu kan, yang high gitu kan. Mereka nggak peduli harganya berapa, pokoknya saya nggak pusing. Gitu. Betul. Nah, itu market high. Ada juga itu kan. Nah, ada juga market middle nih dulu ya gitu. Mereka menimbang, oh saya maunya murah cuman bergaransi bla bla bla. Hari ini itu hilang market middle. Market middle itu karena pandemi hilang. Jadi mereka sendiri juga sudah mengerti bahwa yang namanya murah ya udah lu lihat murahnya aja. Betul. Gitu. Jangan lihat awetnya, jangan lihat apa-apanya. Pokoknya ini harganya murah nih gitu kan. Kalau mereka spending mahal itu bukan berarti mahal ya, enggak, bagi mereka itu mahal gitu kan. Itu mereka berharap problemnya diselesaikan gitu. Mereka udah nggak mau pusing lagi gitu. Jadi market itu sebenarnya udah shifting tuh, tinggal dua nih. Lu mau main murah aja atau lu mau main quality, udah gitu doang. Sebenarnya yang mau main quality customernya, emangnya semuanya bawa sports car? Enggak.
Enggak, Customer betul. kaya lagi Iya. itu lebih cinta sama mobilnya loh. Kenapa? Mobilnya cuma satu. Betul, betul. Iya, iya ya. Mobilnya Jadi cuma itu satu. betul-betul dirawat nih. Yes. Lecet sedikit, jangan gitu, dilap lagi Yes. gitu. Jadi maksudnya lah dia punya cerita itu loh dengan mobil Iya, itu. iya, Dia setiap betul. Senin sampai Jumat tiap hari berjuang untuk keluarganya di mobil itu gitu loh. Iya, iya, betul. Berbeda dengan yang punya sports car, ditinggal di sini 2 bulan juga nggak pusing kenapa mobilnya ada 10. Gitu loh. Gue besok pakai mobil apa aja masih belum tahu Iya, gitu kan. betul. Gitu, bedanya emang di situ gitu loh. Beda Iya, ini iya, sports iya, car iya. juga udah di sini lama gara-gara apa ya? Ada modul yang harus diimpor dari Itali gitu kan. Dari Itali. Udah tau lah gitu Iya, kan kelasnya betul. itu gitu dan ownernya juga nggak pusing kenapa ya? Dia sendiri nggak tahu besok mau pakai mobil apa bro. Betul, betul. Ini kalau ditelepon mungkin mobilnya udah selesai. Oh, mobil Yang saya di mana situ. ya? Iya, yang mana ya mobil saya ya di situ. Bisa Iya, jadi iya, gitu. Bisa jadi. Ketika kita punya mobil nih ya satu pasti kita rawat betul. Karena kalau rusak pusing palanya. Betul, betul. Gak ada lagi nih yang lain nih gitu. Ongkos-ongkos semua di sini nih mata pencarian kita di sini Nah, nih. Luar itu. biasa. Ini sudah lama sekali nih. Lumayan ya. Asik nih ngobrolnya. Nah, kita masuk ke produk-produk dokter mobil. Siap. Ini kan bengkel kok. Mm-mm. Tapi ada produk yang dijual dari dokter mobil juga tidak ya? Ada banyak produk yang kita jual memang biasanya kita udah riset dulu sih di pasar. Oke. Jadi produk yang masuk ke sini dan yang kita jual itu garansinya biasanya lifetime, garansinya biasanya kayak anti karatnya tuh bisa 8 tahun, kayak misalkan Domo buffer kan lifetime ya garansinya Iya, kan gitu iya. loh. Itu memang begitu karena kita meriset dulu produk yang kita masukin itu minimum 1 tahun. Oh, Jadi iya, iya. sebelum kita launching ke pasar yang kita mau bidik gitu. Tapi pada dasarnya produk kita juga nggak banyak itu aja. Tapi produk itu lakunya kayak kacang goreng gitu. Karena memang customer merasakan perbedaannya dan merasa amannya juga ada. Gitu. Betul. Salah satu pengguna Domo buffer saya juga loh. Enak kan? Iya, enak. Jadi awalnya Berasa tuh- gitu loh maksudnya bukan cuma muluk-muluk iklan kan gitu. Iya, iya. Maksudnya ini di luar, saya tidak beriklan ya teman-teman ya, tapi memang selama saya gunakan, awalnya kan saya sudah ganti kaki-kaki nih kok. Nah, setelah ganti kaki-kaki baru jadi agak masih keras gitu pas pakai Domo buffer tuh setiap jalanan lebih smooth Lebih begitu smooth, ya, betul. lebih smooth, tidak Pasti terlalu berasa. takuk. Nggak ngejeduk lah ya Iya. ibaratnya bilangnya. Betul. Karena pernya apa sih kaki-kakinya kita itu dilapisin lagi gitu ya. Pakai Jadi karet. nggak langsung Betul. rapat gitu. Betul. Lumayan tuh teman-teman kalau mau Domo buffer. Ini bukan beriklan ini, tapi kalau mau ada di sini ya di dokter mobil. Karena saya sudah pakai dan bagus buat mobil-mobil kita. Dan lebih apa ya lebih lama lah waktunya. Umurnya lebih panjang lah kayak Iya, betul. mobil kita gitu ya. Betul. Apalagi mobil yang daerah rumahnya tuh kok yang mohon maaf nih polisi tidur, jurang, polisi tidur lagi. itu Jakarta bro pada umumnya. Iya. Itu sih parah sih. Betul. Jujur ngomong ya, jalan lebih bagus di Makassar. Saya jujur ngomong hari ini. Iya. Bener kan? Iya kalau Kita bandingin sama Jakarta ya. Betul. Waduh, parah Jakarta bener-bener. Ini kan pagi-pagi banyak, sore-sore banyak, jadi bagaimana nggak rusak dong? Paling lebih bagus jalan di Makassar, bener. Itu Makassar tolnya cuma satu tuh. Dari Apa situ tuh? sampai situ. Iya. Jalan tol ya. Iya. Dari situ betul. sampai situ udah satu itu aja pokoknya. Satu aja, jadi nggak usah beli tiang-tiang e-tol gitu, nggak usah. Nggak usah pakai GPS juga udah tahu kalau di mana. Udah tahu. Waduh, terima kasih banyak Kolung. Ini Kolung. Iya. Kita sudah ngobrol sekitar berapa menit ini. Anti karat kapal perang ini apa maksudnya nih kok? Ya kita ada develop anti karat. Jadi anti karatnya kita itu untuk mobil baru dan mobil yang sudah berkarat sehingga karatnya itu ketika kita semprot itu dia mati di situ aja, nggak menyebar kemana-mana. Ih bagus tuh ya. Jadi ada yang kita hilangin dulu kalau mau, setelah kita hilangin kita semprot dia sisa-sisanya itu dia mati di situ, jadi nggak kemana-mana. Bukannya kalau misalkan mau mati dicat lagi gitu? Dicat lagi biasanya kalau karatnya masih ada di dalam nanti dia besinya jadi kopong di dalamnya. Oh begitu. Karena Hidup makan dia ya. aman, yes. Ih bahaya juga tuh ya berarti. Nah. Boleh deh satu kok. Boleh, berkabar aja mau kapan nanti Siap, dilihat siap, sama Bang Anton ya. Alhamdulillah sih mobil saya belum berkarat kok. Alhamdulillah Jangan mudah-mudahan sampai jangan sampai. pusing ngurusinnya. Betul. Jangan deh. Cukup itu aja dirawat-rawat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kolong. Siap. Sudah mau ngobrol. Akhirnya saya jadi Sama-sama. paham lah gitu bagaimana cara merawat mobil. Dan yang pastinya beda itu kalau mobil matic sama manual itu beda tuh. Ada oli transmisi seperti itu ya? Ada namanya transmisi. Nah, itu tuh yang harus diperhatikan teman-teman. Sukses selalu untuk cabangnya. Kalau buka di Makassar, saya mau dong kalau opening lagi di sana. Boleh. Saya datang ke sana. Ayo Berkabar. teman-teman, datang ke dokter mobil Makassar. Tapi kalau mau sekarang ada di dokter mobil Makassar itu di Jalan Kumala, Jalan Kumala.
Terima kasih banyak kok. Sama-sama. Sudah mau ngobrol. Kita terima kasih. Ilmunya juga terima kasih banyak. Dari semuanya teman-teman.